Allahumma arhamna bil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, kali ini kita akan belajar di surah Al-Insyirah. Surah Al-Insyirah terdapat di juz amma atau juz 30 yang seharusnya kita hafal di luar kepala karena ini merupakan surat-surat pendek yang kita baca di dalam sholat dan di dalam kehidupan sehari-hari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Di ayat 1 ini, di ayat yang pertama ini kita menemukan mim bertemu nun yang dinamakan izhar syafawi. Kemudian kita harus teliti atau kita harus hati-hati di makhraj atau sifat dari huruf shin. Nashrah tidak perlu dikolkolkan nashrah, tapi nashrah, roh tipiskan, bersihkan haknya, kemudian di sini ada qalqalah dan diakhiri dengan huruf kaf yang disukun. Yang kaf ini mempunyai sifat hamas atau mahmus, di mana dia itu setelah kita tabrakkan ke kaf ini masih ada lelehan sedikit. Sadrak, rok. Jadi ada seperti itunya, itu namanya sifat hamas. Alam nashrah laka sadrak. Ronya ditebalkan atau istilahnya ro tafkhim karena berharokat fathah. Alam nashrah laka sadrak. Di sini kalau kita perhatikan ada tanda waqaf lam alif ya. Kita mengetahui bersama kalau ada tanda lam alif ini kan harus terus. Akan tetapi prinsip dari membaca Al-Quran yaitu prinsip tiap ayat apabila ada tanda akhir ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan seterusnya, setiap akhir ayat itu lebih baik kita berhenti. Jadi apabila ada tanda ini tanda ini kalau tidak di akhir ayat ini harus terus. Maka di sini kita tidak harus terus, tapi mungkin apabila diteruskan itu dibolehkan. Jadi lam alif yang ada di akhir ayat ini akan menjadi boleh, membolehkan kita berhenti di sini atau diteruskan juga tidak apa-apa. Karena pada prinsipnya akhir ayat itu lebih baik berhenti. Nanti kita akan mempraktekkan bagaimana kita meneruskan ayat ini apabila tidak berhenti. Kita lanjutkan. Wa wada'na 'anka wizrak. Jadi kita tekankan di sini huruf ain, hati-hati di huruf ain. Kemudian huruf ain ini menghadapi ikhfa ya. Ada nun mati bertemu kaf. Di sini kita mainkan lagunya kesempatan karena dia itu berdengung atau panjang bacaannya apabila ikhfa. Kemudian wizrak ini tidak qalqalah, lain dengan sadrak qalqalah. Tapi kalau za atau zai, huruf zai ini tidak qalqalah. Wizrak wa wada'na 'anka wizrak. Wa wada'na, nanya ini mat tabi'i, jangan terlalu panjang tapi cukup satu alif saja. Wa wada'na 'anka wizrak. Mungkin kita nafasnya panjang, mau kita teruskan tidak apa-apa.
Ini kalau kita baca alladzi, kalau kita teruskan a-nya dihilangkan menjadi wizrakalladzi. Wa wada'na 'anka wizrakalladzi anqadha dhahrak. Kadang-kadang orang membaca ini karena terpengaruh ain yang ada di depan, ini diainkan juga, padahal di sini hamzah ya. Jadi bukan alladzi anqad, tapi alladzi ang, ini hamzah a, bacaannya a bukan a. Kemudian ini mad jaiz, dipanjangkan saja. Wa wada'na 'anka wizraka alladzi anqadha dhahrak. Bedakan antara dhad dan dha. Ini berbeda cara pengucapannya ya. Ini berdampingan, makanya kalau berdampingan ini merupakan tantangan bagi Anda. Alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Jadi ada melelehnya di belakang ya, bukan qalqalah kaf itu, tapi dia itu ada lelehan sedikit, seperti kita baca tak juga lelehannya itu berbentuk S gitu ya. Mukminat, tapi di sini juga ada lelehan dzikrak. Wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Ada gunnah di sini. Kemudian rata-rata kita perlu berhati-hati di usri yusra. Di sini tidak ada tasydid dan bukan idgham bi gunnah. Ini langsung ri yus. Jadi ini pendek. Usri yus, ri yusra. Ini mat iwat satu alif saja. Fa inna ma'al usri yusra. Jadi bisa kita membedakan perlakuan antara ayat yang ada tanda wakafnya seperti ini. Ini qaf lam ya. Qaf lam itu lebih baik berhenti, dan ini di akhir ayat lebih baik berhenti juga. Oleh karena itu ini tidak baik apabila kita terus ya. Kita berhenti di sini karena tandanya itu berarti dua. Di akhir ayat itu lebih baik berhenti, ini ada lebih baik berhenti. Lain dengan ini, lam alif ini lebih baik berhenti memang akhir ayat. Apabila kita terus itu juga diperbolehkan, itu tidak apa-apa. Contohnya yang ayat ini, kalau kita berhenti ini menjadi mat iwat atau panjang. Apabila terus ini menjadi pendek, artinya alif ini tidak berfungsi. Fathaten bertemu dengan hamzah di sini menjadi izhar, dan itu jelas ininya tidak panjang. Kemudian kita lanjutkan ke ayat berikutnya ini. Contoh, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Jadi yusrannya menjadi izhar halqi. Yusran, inna ma'al usri yusra. Apabila diteruskan, boleh kita berhenti tiap ayat, boleh diteruskan, itu silakan dicoba masing-masing. Fa idza faraghta fansab. Ghain, huruf ghain ini bukan qalqalah, jadi jangan dipantulkan, lemes saja membacanya.
faragh. Fa idza faraghta fansab. Kita mainkan di sini di ikhfa-nya ini ya. Fansab, panjangkan karena dia itu ikhfa hakiki, itu panjang, membacanya itu berdengung juga. Wa ila rabbika farghab. Ini pendek ya. Kadang-kadang kita temui farghab, padahal ini pendek. Yang betul farghab, pendek saja. Kita ulangi dari depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, alhamdulillah kita telah belajar di surah Al-Insyirah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.